Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, si teknisi gentayangan yang baik hati dan suka menabung. Oke, kali ini kita akan mengerjakan satu HP Xiaomi Redmi 7 ya, atau dengan sebutan ONC. Nah, di sini bisa kita lihat, di situ ada gambar pinout dan adapter UP ya. Jadi CLK kita jumper ke CLK, CMD kita jumper ke CMD, dato kita jumper ke dato. Untuk PCCQ dan PCC kita tidak pakai ya. Jadi hanya CMD, CLK, dato dan ground. Nah, sesudah kita jumper ke adaptor, maka adaptornya kita hubungkan ke UP box ya. Nah, untuk si HP-nya sendiri, PCCQ dan PCC kita menggunakan kabel USB ya. Seperti terlihat pada video durasi singkat itu ya, jadi seperti itu ya. Jadi kabelnya kita jumper hanya di 4, ground, CLK, PC, CMD dan dato ya. Jadi untuk PCC dan PCCQ kita menggunakan charger ya. Jadi mesin masih lengket di handphone untuk mengambil arus dari chargernya. Oke, langsung saja kita buka UP, kita setting, kita centang direct MMC, bitnya kita buat di situ 48 ya, busnya 8. Oke, langsung kita identify. Setelah kita direct, nah di situ boleh kita lihat Android info roomnya ONC atau Redmi 7. Oke, kita langsung bergeser ke user area part. Pada special task kita klik dan kita hapus micloud-nya ya. Jadi pada special task kita hapus micloud. Karena di sini untuk si HP ini juga, HP ini sendiri masih belum support ya untuk box atau untuk tool yang lainnya ya. Jadi kita masih menggunakan hardware. Oke, lanjut lagi, kita hapus EPRP-nya agar tidak dua kali kerja ya. Jadi sudah micloud kita hapus, kemudian EPRP kita hapus. Nah, ini berlaku cara seperti ini untuk yang garansi nasional ya atau global, dimana kita bisa mendeteksinya lewat emailnya. Kita cek di Kemenperin terdaftar atau tidak ya. Jadi kalau terdaftar kita lanjut, kalau tidak terdaftar ya lebih baik server ya, tapi server harganya lumayan mahal masihannya. Oke, setelah kita hapus EPRP dan micloud, kita identify lagi apakah roomnya masih terbentuk ya. Jadi sebelum proses pelepasan direct, kita cek lagi ya syarat-syarat untuk si HP-nya masih hidup. Nah, user area is enable for boot, itu yang paling utama, dan roomnya masih apik. Oke, kita skip untuk pelepasan solder directnya. Jadi sesudah kita lepas, kita pasang di mesinnya ya, kita pasang di casingnya agar coba kita nyalakan ya. Nah, jadi untuk tipe ini Redmi 7 ONC dan OnSlide ini dia memang masih fenomenal ya. Untuk box, baik di Hydra, baik di MRT, baik di UMT dan lain-lain, unlock tool dia masih belum disupport ya. Jadi dia hanya untuk menghapus micloud-nya kita hanya lewat hardware atau server ya. Server kita kirim kode kuncinya ya, kode unlock-nya. Namun di sini karena terbengkalai dengan harga, kita eksekusi lewat hardware ya. Nah, coba kita nyalakan apakah si HP-nya sudah berhasil ya. Kita tunggu loading sejenak, ini tidak begitu lama ya, karena kita tidak ada menghapus user area atau user data atau program. Kita hanya menghapus micloud dan EPRP ya. Jadi untuk HP Redmi 7 dan ONC dan OnSlide ini ya mau nggak mau kita harus lewat direct ya. Nah, di situ sudah menyala, coba kita lihat apakah berhasil ya. Kita next terus, kita next terus sampai di menu utama ya. Nah, jadi untuk proses-proses yang seperti ini
kita harus membutuhkan ekstra hati-hati ya untuk soldernya ya. Jadi usahakan soldernya yang panas, jangan berulang-ulang untuk menyolderkan kabelnya ke pin out directnya. Jadi supaya menghindari kecelakaan kerja, kita harus gunakan solder yang ya bisa dikatakan panas ya, syarat utamanya panas dan berhati-hati dalam proses pengerjaannya, karena by hardware ini sering mengakibatkan jadi clocknya putus, datonya putus dan lain-lain ya. Jadi itu hanya sebagai pengalaman saja, gunakan solder yang mumpuni ya. Nah, untuk pengerjaannya ini kita bisa menggunakan tadi lewat UPI box ya. Jadi metode pengerjaan hapus miklutnya lewat direct UPI box. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini berlaku juga untuk tipe lain ya. Selagi kita mempunyai pin out atau pin directnya untuk kita direct, itu berlaku untuk tipe lain ya, yang garansinya adalah global ya. Nah, jadi contoh misalnya untuk yang belum disupport Redmi Note 9 Pro atau segala macam untuk penghapusan miklutnya ya, kalau kita mau menghindari dari biaya server, kita bisa by hardware ya. Jadi by hardware ini bisa direct, bisa angkat IC MMC-nya, bisa angkat IC UPS-nya. Jadi banyak cara atau banyak jalan menuju ke Roma ya. Oke, di sini sudah nampil ke menu. Sebelum kita koneksikan WiFi untuk memastikan apakah ini terlock atau tidak, kita cek IMEI-nya ya. Jadi kita cek dulu IMEI-nya dan kita lihat di server Kemenperin ya. Jadi cukup dari IMEI 1 itu kita ketik di websitenya Kemenperin IMEI. Nah, pada barnya itu kita masukkan IMEI-nya dan kita cari ya. Di sini tidak saya liput untuk video IMEI-nya, namun IMEI-nya di sini memang terdaftar ya. Nah, jika dia IMEI tidak terdaftar, ya kemungkinan besar adalah si HP ini garansi distributor. Solusinya adalah ya kita custom lewat CWM, atau kita lewat server, atau kita disable-nya lewat ya custom room dan lain-lain dan sebagainya ya. Jadi begitu kita cek ini terdaftar di IMEI Kemenperin, kemungkinan besar atau besar kemungkinan ini sudah clean ya, clean, jadi bisa digunakan dan bisa kita pakai kembali ya. Coba kita koneksikan dulu WiFi-nya, pasti dia tidak terlock ya, karena IMEI-nya juga terdaftar dan ini merupakan garansi nasional ya. Nah, untuk pengerjaan ini tarifnya bervariasi untuk teman-teman ya, tergantung daerahnya. Ada yang tarif sekian-sekian atau yang sekian-sekian, yaitu tergantung dari kita ke konsumennya ya. Nah, sepertinya tidak terlock ya, kita sudah masuk ke browser dan coba untuk membuka akses internet. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga dengan pengerjaan ini kita bisa terbantu ya. Semoga teman-teman selalu diberi kemudahan dalam pekerjaan. Wes, matur nuwun, thank you, sampai bertemu di lain waktu.